Gadis itu baru saja bangun tidur. Tiba-tiba dia mendapati seorang pria asing terbaring di sampingnya. Saat itu, kenangan kacau dari malam sebelumnya kembali terlintas di benaknya. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Siapa kau? Apa yang telah kau lakukan? Cepat pakai bajumu. Ada apa dengan penampilanmu itu? Berpura-pura seolah-olah kamu yang dirugikan. Jangan banyak bicara. Pakai bajumu, pakai bajumu. Kamu pemalu sekali. Pertama kali. Kebetulan aku juga pertama kali. Untung kamu. Preman perempuan. Ternyata, malam tadi gadis itu baru saja selesai bekerja dan bersiap pulang. Siapa sangka di tengah jalan tiba-tiba muncul dua orang. Pria yang berniat jahat. Setelah secara paksa memberikan pil kepada gadis itu, mereka hendak berbuat jahat. Untungnya, gadis itu diselamatkan oleh CEO Gugu yang kebetulan lewat. Tetapi karena gadis itu sudah menelan pil tersebut, efek obatnya mulai bekerja. Keduanya kemudian melakukan hal yang tak terkatakan di hotel. Setelah mengenai pakaian, film pendeknya bagus. Sang presiden menjelaskan dengan gugup. Tadi malam awalnya ingin membantu gadis itu, tapi ternyata aku tidak bisa mengendalikan diri. Melihat itu, gadis itu dengan lapang dada mengatakan tidak apa-apa. Karena menurutnya presiden tampan. Kemudian dia juga menanyakan nama presiden, karena dia ingin bertanggung jawab kepada presiden. Tapi ini membuat presiden terkejut. Mengira gadis itu mengetahui identitasnya, tapi tetap bersiap untuk menyelidiki gadis itu, mengatakan bahwa dia sangat penasaran. Khawatir tidak mampu membiayai gadis itu. Film pendek. Tapi presiden tidak tahu bahwa gadis itu sebenarnya adalah putri keluarga kaya. Film pendek yang bagus, dia ingin bertanggung jawab hanya untuk menghadapi perjodohan dari keluarganya. Khawatir presiden tidak akan menyetujui. Gadis itu juga mengatakan itu pernikahan pura-pura, hanya untuk menghadapi keluarganya. Pada saat itu presiden juga memikirkan perjodohan yang diatur keluarganya, lalu menyetujuinya. Seperti itu, keduanya pergi ke kantor catatan sipil untuk menikah secara kilat dan mendapatkan akta nikah. Tanpa mereka sadari, pasangan yang dijodohkan untuk mereka berdua sebenarnya hanya pihak lawan. Tidak disangka, keduanya baru saja keluar dari kantor catatan sipil. Presiden hampir saja membocorkan identitasnya. Halo, Tuan Yun. Beliau adalah... Siapa? Beliau itu adalah Tuan Yun. Saya sopirnya. Untung asistennya sigap. Ia juga berpura-pura mengatakan bahwa presiden adalah sopirnya sendiri. Gadis itu juga tidak ingin identitasnya terungkap. Ia buru-buru mengatakan bahwa dirinya harus segera naik bus dan kemudian pergi. Namun, ketika gadis itu pulang dan memberitahu ayahnya tentang pernikahannya. Namun ayahnya meminta dia untuk segera bercerai. Ayahnya juga mengatakan bahwa orang-orang di luar sana yang tidak normal itu sama sekali tidak pantas untuk putrinya. Hanya Presiden Grup Gu dan putrinya yang merupakan pasangan yang serasi. Tapi putrinya menjelaskan bahwa dia mendengar Presiden Grup Gu adalah seorang orang yang tidak berpendidikan, memiliki banyak hutang dan tidak mau membayarnya. Melihat putrinya yang terlalu bucin itu tidak bisa diyakinkan. Ayah hanya bisa meminta putrinya untuk menunjukkan surat nikah. Ingin melihat seperti apa rupa menantunya yang telah membuat putrinya terpikat. Saat ia membuka buku nikah, tiba-tiba merasa bahwa menantu laki-lakinya ini sepertinya pernah ia temui di suatu tempat. Tetapi ia tidak dapat mengingatnya. Akhirnya ia pun tidak menghiraukannya lagi. Namun demi kebahagiaan hidup putrinya, ayah tetap mengajukan satu permintaan, meminta menantunya untuk menghasilkan 3 juta dalam waktu 6 bulan. Jika tidak, mereka akan berpisah. Gadis itu langsung menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Kemudian pergi. Ayah, tidak membekukan kartu bengku adalah kesalahan terbesarmu. Saya beli rumah ini sekarang juga, lalu saya manfaatkan kenaikan harganya. Tunggu sampai harga properti naik. Saya bisa dengan mudah mendapatkan 3 juta. Tuan Gu, sepertinya kau benar-benar menyayangi nyonya. Lihat, segegabah ini, beli rumah, ya, diam. Tuan Gu, villa ini harganya 45 juta. Apakah Anda puas? Ini bagus. Saya ambil. Kau beli rumah. Ini. Saya datang untuk menemani Tuan Yun. Tuan Yun yang ingin membeli rumah. Oh iya, saya yang akan membeli rumah. Kau tadi bilang, kau yang akan membeli rumah. Kami sudah menikah. Aku akan melihat apa yang terjadi dengan rumah ini. Ini villa mewah, bukan orang biasa yang mampu membelinya. Aku suka villa ini. Aku akan lihat harganya dulu. Nanti kalau sudah punya uang, aku akan membelinya. Oh, Xiao Gu, sudah berapa tahun kamu mengemudi? Dengan sepenuh hati, kebetulan kalian menikah. Villa ini akan kubeli. Kusewakan kepada kalian dengan harga murah. Anggap saja sebagai hadiah pernikahan kalian. Apakah maksudku sudah jelas? Kalau begitu, terima kasih, Tuan Yun. Sama-sama, kerja keras saja ke depannya. Orang ini sama sekali salah mengerti maksudku. Tuan Gu, kalau begitu mari kita tanda tangani kontraknya. Oh, baiklah, ayo. Tuan Gu. Kenapa dia tadi memanggilmu Tuan Gu? Oh, bukankah aku supir Tuan Yun? Mungkin dia merasa, aku selalu berada di sisi Tuan Yun. Jadi orang penting juga. Tenang saja. Prestasimu kelak juga tidak akan rendah. Suamiku, suatu hari nanti pasti akan mencapai kesuksesan besar. Aku akan mendorongmu sampai ke puncak. Cari waktu yang tepat. Nanti aku akan memberitahumu tentang jati diriku. Aku pasti akan membuatmu menjadi wanita terbahagia di dunia. Aku percaya penilaianmu. Ya, aku pergi ke kamar mandi sebentar. Baiklah. Tuan Presiden, masih melihat. Orang itu sudah tidak terlihat. Dan kau juga, apakah maksudku tadi seperti itu? Aku menyuruhmu untuk diam-diam menarik penjualan itu. Kau melakukan itu, agar dia tidak curiga terhadap identitasku. Hai, kalau begitu katakan saja langsung pada nyonya. Tidak bisa. Dia mengira aku menyembunyikan identitas. Bagaimana jika dia berniat jahat padaku? Kau berpikir apa sih, Presiden?
Cewek zaman sekarang, suka sekali sama presiden. Aduh, Yue bukan tipe orang seperti itu. Bagaimana jika aku jujur tentang identitasku padanya? Bagaimana jika dia tidak menyukaiku lagi? Aduh, Tuan Presiden. Sebelumnya aku tidak menyadari kau seperti ini. Gawat, gawat. Sepertinya kau benar-benar jatuh cinta. Minggir. Oh, iya, Tuan Presiden. Bapak menyuruhku menyampaikan pesan padamu. Ayahku lagi bicara apa lagi? Gu Qingyun. Calon istri, Nona Su, putri keluarga Su, sudah pulang ke negeri ini. Besok kau pergi ke Qianyun Lou, makan malam saja dengan keluarga Su. Saling mengenal satu sama lain. Aku sudah menikah, untuk apa lagi menjodohkan? Tidak pergi. Gu Qingyun, anak durhaka kau ini. Kalau berani tidak pergi. Tuan Presiden, itu semua keinginan Tuan besar. Bagaimana aku berani berbicara seperti itu padamu? Selain itu, kau masih akan pergi. Orang tua itu sudah mengatakannya. Bagaimana aku bisa tidak pergi? Baik, kalau begitu aku akan membatalkan semua rencana besok, supaya kamu bisa bebas seharian. Yun, atasan kalian, cukup murah hati juga ya. Villa seperti ini, disewakan kepada kita hanya 4.000 sebulan. Itu karena aku memang murah hati. Lagi pula, semua itu uangku. Direktur Yun sudah bilang, harga sewa yang sangat murah ini adalah hadiah pernikahan untuk kita. Jadi kita harus tinggal di sana bersama. Itu maksud baik dari Direktur Yun. Aku memang sangat suka rumah ini. Tapi sudah direbut duluan oleh Direktur Yun. Kau bilang apa? Maksudku, aku cukup suka rumah ini. Kalau begitu, tinggal bersama boleh saja, tapi kita harus sepakat dulu. Kita menikah pura-pura. Kau tidak boleh menyentuhku. Baiklah. Gu Qingyun ini tampan sekali. Kemampuan mengurus rumah tangga juga bagus. Sepertinya aku tidak salah memilih suami. Halo, ayah, ada apa? Besok ke Qianyun Lou, makan malam dengan keluarga Gu. Bukankah sudah dikatakan tidak akan ada perjodohan? Kenapa masih harus makan malam? Makan malam, sekalian meminta maaf. Wajah ayahmu yang sudah tua ini, semua sudah kamu rusak. Tapi, ayah, aku hanya punya satu putri. Apa yang bisa kulakukan? Baiklah, aku pergi. Kamu mau kemana besok? Kapan kamu datang? Tadi kamu sedang menelepon siapa? Selesai. Sebelumnya aku sudah bilang kalau orang tuaku sudah meninggal. Sekarang harus bilang apa ya? Jangan-jangan kau diam-diam mencari pria lain di belakangku. Kau takut ya? Tenang saja. Aku tidak akan mencari pria lain. Kalau begitu, tunjukkan ponselmu padaku. Tidak bisa. Aku lihat dulu. Tidak, aku lihat dulu. Ponsel cewek. Bagaimana bisa sembarangan diberikan kepada orang lain? Tadi kamu mengambil keuntungan dariku. Iya, aku tidak melakukannya. Oh, iya, tadi kamu. Apakah sedang melihat data tentang grup Gu? Iya. Kurasa, grup Gu memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Aku ingin membuka jalan baru di sana. Jalur bisnis. Jadi, aku akan melihat-lihat dulu. Seperti apa rupa Tuan Gu. Hei, jangan lihat. Ada apa? Oh, bukankah barang bawaanmu belum kamu bereskan? Mana ada waktu untuk melihat pria lain? Kau bereskan kopermu dulu saja. Rasanya aku mencium bau cuka. Bahkan cuka yang sangat asam. Tidak. Mana mungkin aku tidak mungkin cemburu. Kurasa. Tidak kukatakan itu kamu. Aku tidak peduli. Sekarang juga kamu bereskan barang-barangmu. Aduh. Memang, presiden perusahaan raksasa siapa yang tidak menyukainya? Aku hanya supir kecil. Mana yang bisa dibandingkan dengan presiden perusahaan? Sudah-sudah. Aku takut padamu. Sekarang aku akan membereskan koper. Tidak boleh. Cepat, bantu aku mengurus sesuatu. Aku sudah membereskan semuanya. Mari kita lihat yang ini. Lihat saja. Presiden grup Gu. Kau tidak ada. Sepertinya presiden Gu ini benar seperti yang diisukan. Pribadinya tidak baik, tidak bisa lihat terang-terangan. Gosip apa itu? Rahasia yang tersembunyi. Gosip mengatakan bahwa dia pemarah dan sering berhutang dan tidak membayar. Penunggak hutang.
Hanya berani bersembunyi dalam kegelapan seumur hidup. Tidak pantas dilihat orang. Gosip siapa? Mana ada yang seburuk itu? Kenapa jadi seperti sesuatu yang harus disembunyikan? Ini jelas-jelas pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Aku kan tidak bicara tentang kamu. Kenapa kamu gemetar begitu? Karena kita sama-sama bernama Gu, kan? Ini memalukan keluarga kita yang bernama Gu. Memang benar. Kau bilang kepribadianmu sangat baik, tapi kepribadian Tuan Gu sangat buruk. Padahal sama-sama bernama Gu, tapi sangat berbeda. Dari ucapanmu, sepertinya kau sangat membenci Tuan Gu itu. Kenapa? Tidak suka ya tidak suka. Mana ada banyak kenapa. Kalau begitu, karena kamu tidak menyukainya. Tuan Gu itu, kenapa masih harus bekerja sama dengan grup Gu? Kerja dan perasaan pribadi, harus dipisahkan, kan? Lagi pula, grup Gu memiliki kesempatan untuk menjadi grup nomor 1 di Sanjing. Tentu saja mereka memiliki kemampuan. Oh, jadi begitu. Benar, karena kau adalah supir Tuan Yun. Lalu kenapa kau masih bekerja di bidang ini? Yun tidak terlihat seperti orang yang tidak mampu membayar gaji tinggi. Ini kan aku ingin mendapatkan lebih banyak uang, agar cepat-cepat bisa tinggal di rumah besar, kan? Kau ini. Buku-buku itu semua mengatakan, miskin tetapi tekun, tidak melupakan cita-cita luhur. Kau jangan melakukan ini lagi. Kita akan bekerja sama mencari uang, supaya cepat-cepat bisa beli rumah. Nanti kita cari kesempatan yang tepat, untuk kukatakan identitas asliku padamu. Kau ikut aku saja, nikmati hidup yang nyaman. Baiklah. Mulai sekarang aku akan menuruti kata-katamu. Patuh sekali. Kalau begitu, kau ikut aku mengunjungi grup Gu. Jangan takut ya. Meskipun grup Gu menolak kita, mereka juga tidak akan melakukan apa-apa kepada kita. Tapi aku, jangan tapi terus. Nanti aku akan menulis surat kunjungan. Kau ikut denganku. Surat kunjungan telah terkirim. Selesai. Tuan Presiden, putri keluarga Su. Setelah kembali ke negara ini, keluarga Su berencana menyerahkan posisi ketua dewan direksi kepadanya. Ini juga pengaturan ayah untukmu. Alasan perjodohan dengannya. Zaman sekarang. Benar. Nona dari keluarga Su sepertinya bernama Su Yue. Apa? Sudah larut begini, sedang menelepon siapa? Kau Su Yue. Sedang menelepon siapa? Bolehkah aku mendengarkan? Kau. Su Yue, ada apa? Mengapa kau memanggil namaku? Hanya kebetulan namanya sama. Nona Su baru saja kembali ke negara ini. Tidak mungkin langsung menikah denganku. Tidak apa-apa, hanya saja kupikir namamu bagus sekali. Jangan berlebihan, hanya kamu yang pandai bicara. Sudah larut malam, kau sedang menelepon siapa? Tuan Yun. Tuan Yun memberiku tugas. Bagaimana kau bisa keluar? Undangan dari grup Gu. Sudah kuserahkan. Besok akan ada hasilnya. Secepat itu. Percayalah pada kemampuan saya. Kurasa. Grup Gu kemungkinan besar akan menolak. Kau ini, jangan terlalu cepat senang. Oh ya, besok Tuan Yun ada acara. Aku tidak akan makan di rumah. Itu bagus sekali. Maksudku, besok aku juga kebetulan ada kerja. Jadi tidak makan di rumah. Kau sudah bekerja keras. Tidak repot. Demi mencari uang, kan? Rumah makan Kian Yun, kakak Gu, ini anakmu ya. Pasu, maafkan kekuranganku. Ini anakku. Halo, paman. Halo. Iya, silakan duduk. Silakan duduk. Pengurus rumah tangga Su, Tuan. Suruh Yue cepat datang. Mana ada orang tua menunggu orang muda. Benar-benar keterlaluan. Baik, Tuan. Hei, Su adikku. Cewek kan? Datang sedikit terlambat. Itu wajar kok. Hei, iya. Cewek kan? Kita tunggu sebentar ya. Tidak apa-apa hahaha. King Yun, belum menuang teh untuk paman Su kamu. Baiklah, Tuan. Nona telah tiba. Orangnya. Nona muda sudah sampai. Dia merusak riasannya. Dia kembali untuk merias wajahnya lagi. Baiklah, sudah mengerti. Kau boleh pergi dulu. Putriku ini, sejak kecil dimanjaiku, sama sekali tidak punya aturan. Aduh, membuat kalian tertawa ya. Tidak apa-apa. King Yun, aduh. Nona Su, pertama kali, mari kita ke restoran Kian Yun. Tidak mungkin dia tidak tahu jalan. Kau keluar sambut dia saja. Ini tidak pantas, kan? Pantas saja. Kita semua satu keluarga. Tidak apa-apa kok. Pergilah, nak. Permisi sebentar. Benar, saya. Nona Su. Permintaan kunjungan Anda telah disetujui oleh grup Gu kami. Baiklah, aku akan datang tepat waktu. Aku sudah menikah.
Untuk apa lagi menjodohkan? Memikirkan putri keluarga Su ini. Seharusnya dia juga tidak akan mencari laki-laki yang sudah menikah 2 kali, kan? Yue di keluargaku sangat baik padaku. Bagaimana aku bisa mengkhianatinya? Tidak bisa, aku harus menjelaskan semuanya pada Nona Su. Aku tidak akan menikahinya. Lebih baik berlatih dulu. Bagaimana cara menjelaskannya pada Nona Su? Nona Su, kita tidak mungkin bersama. Tidak mungkin bagaimana? Kau ngapain di sini? Kau bicara dulu. Bukankah kau menemani Tuan Yun untuk urusan bisnis? Kenapa kau ada di sini? Benar. Aku memang sedang menemani Tuan Yun untuk urusan bisnis. Lagi pula, tempat urusan bisnisnya ada di sini. Tuan Yun menyuruhku untuk mencari seseorang. Mencarinya di sini. Masih dipanggil Nona Su. Dia adalah mitra kerja Tuan Yun. Tuan Yun menyuruhku mencarinya. Oh iya, jangan bicara tentangku. Kau sendiri, bukankah kau sedang bekerja? Kenapa bisa ada di sini? Ah, aku datang untuk bekerja. Aku datang ke sini untuk inspeksi. Inspeksi. Pantas saja berdandan secantik ini. Jangan bicara tentangku. Kau mengenakan jas yang rapi sekali. Kau juga mencurigakan. Aku tidak selalu berpakaian seperti ini, setepat dan serapi ini. Lagi pula aku sopir Tuan Yun. Tidak boleh membuat Tuan Yun malu. Ya juga. Kalau begitu aku pergi dulu untuk peninjauan. Untungnya tidak ketahuan. Maaf ya semuanya, aku terlambat. Maaf sudah membuat kalian menunggu lama. Kau masih tahu kalau kau membuat kami menunggu lama. Aduh, ayah. Bukankah kau menyuruhku berdandan dan hadir dengan pakaian terbaik? Kau ini. Paman Gu, Bu, Tante, maaf. Saya terlambat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oh iya, apakah ibu melihat anak saya? Dia khawatir ibu tidak menemukan ruang pribadinya. Jadi dia menjemput ibu di luar. Tidak ada. Aku tidak melihatnya. Jangan-jangan. Paman Gu, sudah berapa lama putra Anda keluar? Sudah beberapa saat. Jangan-jangan. Dia takut akan perjodohan. Melarikan diri. Kalau begitu aku benar-benar tidak melihatnya. Melarikan diri. Sepertinya orang ini juga menolak perjodohan. Aku tidak mau menikah dengan orang seperti ini. Suamiku tetap yang terbaik. Selalu memikirkan aku. Ada apa? Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Anak nakal ini. Anak nakal ini berani sekali kabur. Kita lihat saja, aku akan membawanya kembali. Kulihat, kakinya akan kupatahkan. Paman Gu, tidak perlu. Sebenarnya, aku juga bisa mengerti perasaannya. Dua orang yang tidak memiliki perasaan satu sama lain bersama. Sebenarnya hanya akan semakin canggung. Anak nakal itu, aku pulang. Pasti akan kuajari dengan baik. Gadis yang baik sekali. Kenapa tidak tahu menghargai? Ayah. Paman Gu, Bibi, aku masih ada urusan. Aku permisi dulu. Ada urusan apa yang lebih penting? Acara pesta kita. Jangan pergi. Ini urusan pekerjaan. Jangan pergi. Hari ini aku harus menjelaskan semuanya. Anakku punya ambisi dalam karirnya. Biarkan saja dia pergi. Hari ini, kami yang salah padanya. Paman Gu, sebenarnya, pada akhirnya, tetap saja salahku. Aku yang terlambat. Lain kali aku pasti akan mengadakan pesta yang layak. Untuk meminta maaf kepada kalian. Kalau begitu aku pergi dulu, ayah. Tenggorokan, anak perempuanku ini, sangat energik. Anak sudah besar. Pasti punya pikiran sendiri. Lihat saja anak lakiku itu. Berani-beraninya kabur. King Yun, kamu baru saja pergi kemana? Hai, aku di pintu, kok menunggunya cukup lama, tapi tidak melihatnya sama sekali. Nona Su, apakah dia tidak akan datang? Hal kecil seperti ini saja kamu tidak bisa lakukan dengan baik. Nona Su, sendiri menemukan ruang pribadi. Benarkah? Lalu, di mana dia sekarang? Orang lain melihat kau lama tak kembali. Jadi mereka pergi. Hai, silakan pergi saja. Lagi pula aku juga tidak menyukainya. Kita sudah menunggu begitu lama. Dia bahkan tidak mau menunggu 1 menit pun. Sikapnya seperti itu. Masih ingin aku menikahinya. Bermimpi saja. Dia baru saja pergi. Aku akan segera menelepon. Memintanya untuk pulang. Maaf, aku akan menerima telepon. Di sini semua orang dekat. Telepon apapun. Tidak bisa dijawab di sini. Lagi pula itu telepon istriku. Mereka pasti akan mengetahuinya cepat atau lambat. Halo. Minta izin dulu ya sama Tuan Yun. Aku perlu pergi ke suatu tempat. Baiklah, aku akan segera sampai. Ayah, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Tadi yang meneleponmu, sepertinya seorang wanita. Kuperingatkan kau ya, jangan main perempuan di luar sana. Itu kan istriku. Bagaimana bisa disebut main perempuan? Nanti setelah beberapa waktu, kubawa untuk kalian lihat. Biar kalian lihat. Adik Su, lihat anak ini. Jika dia berani melakukan sesuatu yang menyakiti putrimu, akan kupatahkan kakinya. Aku tahu siapa yang menelepon.
Kalian tenang saja ya, mereka berdua tidak akan lama lagi, akan mengakui semuanya kepada kita. Sayang. Baik sekali, langsung izin keluar. Tentu saja, kamu istriku, tentu saja aku akan menurut padamu. Aku sudah izin keluar. Ayo, kita cari uang. Kali ini, aku pasti akan membuat apa. Dengan pernikahan kita, kemana? Penyelidikanmu sudah selesai. Di sana sudah selesai. Sekarang, kita harus pergi ke grup Gu. Ah, grup Gu. Bagaimana kalau kita tidak jadi pergi saja? Sudah datang juga, kamu takut apa? Aku tidak takut sama sekali. Ini jelas-jelas kamu takut. Jangan-jangan. Kamu dengan karyawan grup Gu pernah punya hubungan rumit? Sama sekali tidak. Lalu kamu takut apa? Kita datang ke sini untuk berkunjung dengan serius. Kelompok Gu tidak akan memakanmu. Tapi, jangan takut. Ayo. Aduh, tapi, jangan seperti ini. Ayo pergi. Baiklah, kalau begitu kau tidak perlu pergi. Aku akan pergi sendiri. Benarkah? Pergilah kau. Melihat keadaan Yue. Sepertinya dia sedang marah. Sudahlah, aku masuk saja. Nanti. Suruh mereka merahasiakannya. Baiklah. Aku pergi. Apa aku pergi tidak boleh ya? Benar. Pergi. Manajer Lee, di sini ada 2 orang. Datang ke perusahaan untuk kunjungan dan belajar. Tolong kamu kirim seseorang untuk menyambut mereka. Tua Zhou. Suruh orangmu menyambut mereka. Perusahaan kecil kok. Tidak perlu penyambutan yang terlalu mewah ya. Baik. Kalau begitu, suruh Song Bin saja. Ini ruang rapatnya. Kita tunggu sebentar dulu. Nanti akan ada yang menjemput kita. Aku akan membantumu merapikan pakaianmu. Perhatikan penampilanmu. Kau lihat aku ngapain? Istriku sangat cantik. Dasar tak tahu malu. Sayang. Aku ingin menciummu. Tidak boleh, sekarang tidak bisa. Kenapa? Lalu kapan bisa? Nanti malam kita bicarakan saja di rumah ya. Ada orang datang? Mereka adalah rombongan yang berkunjung ke grup Gu, mengganggu istirahatku. Sepanjang siang ini. Perusahaan sekecil itu, berani-beraninya datang berkunjung ke sini. Ceka. Kamu ini ada masalah ya? Masuk saja sudah menyindir. Yang datang ke grup Gu kami. Untuk berkunjung dan belajar itu banyak. Kalian berdua berpakaiannya sangat lusuh. Entah siapa yang mengizinkan kalian masuk untuk melihat-lihat. Katakan sekali lagi. Lalu apa yang akan kau lakukan jika aku mengatakannya? Sekarang pergi. Sebelum harga dirimu tercoreng, dan aku suruh orang mengusirmu dari grup Gu. Grup Gu. Kapan muncul orang sepertimu? Tingkat atas grup Gu itu buta semua ya. Itu katamu, aku tidak mengatakan itu. Hanya karena kalimatmu itu, aku sekarang juga bisa menyuruhmu pergi. Kau ini kepada orang lain, tidak sedikit pun menunjukkan rasa hormat. Kalian saja. Sudah layak aku hormati. Tapi, Nona, jika kau mengikutiku, segera akan ada yang menghormatimu. Maaf. Aku tidak tertarik pada lelaki menjijikkan dan murahan sepertimu. Mengerikan. Tidak tahu diuntung. Sekarang juga aku suruh kalian menyingkir dari grup Gu. Panggil orang. Grup Gu, apakah semuanya seperti kalian? Sampai-sampai aku menganggap kalian sebagai pesaing. Sayang. Jangan biarkan mempengaruhi suasana hatimu. Kau pergi saja ke tempat lain dulu. Grup Gu. Tidak mungkin membiarkan badut yang sok berani ini berbuat semaunya. Percayalah padaku. Kau pergi duluan saja. Kau sendiri bisa. Bisa. Suami. Ketidakadilan yang kau alami di grup Gu akan kulipat gandakan kompensasinya di grup Su. Jangan sombong. Khayalan kosong. Kata-kata ini sangat cocok untukmu. Segera kau akan tahu. Kata-kata ini lebih cocok untuk siapa? Siapa ya? Berisik di sana. Ayah. Ada orang kampung yang sok tahu. Tidak bisa membedakan posisinya sendiri. Cepat usir dia keluar. Siapa yang begitu sombong? Tuan Gu. Manajer Song. Semua orang dari keluarga Gu, aku beri kalian berdua sedikit muka. Halo Tuan Gu.
Kenapa kau datang hari ini? Aku menemani istriku untuk berkunjung. Sekalian. Mengenakan pengawasan. Tuan Gu. Kau sudah menikah. Apakah ini urusanmu untuk bertanya? Jika aku hari ini tidak melakukan inspeksi, aku bahkan tidak menyangka grup ini mengalami hal seperti ini. Manajer Lee, kedua orang ini adalah bawahanmu, kan? Presiden, ya. Dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, aku potong bonusmu selama setengah tahun. Pecat mereka berdua. Selain itu, keluarkan larangan total. Perusahaan manapun mulai sekarang, mereka tidak boleh diterima. Tuan Gu, beri saya kesempatan sekali lagi. Tuan Gu. Anak durhaka, masih menunggu apa? Cepat minta maaf kepada Tuan Gu. Mohon maaf kepada Tuan Gu. Tuan Gu. Mataku memang buta, aku salah menilai orang. Tuan Gu. Maafkan aku kali ini saja. Ah, kalian masih menunggu apa? Cepat usir kedua orang ini. Kalian juga ingin dipecat. Pergi. Aduh, Tuan Gu, pergi. Kali ini kunjungan Yue gagal total. Kalau begitu, aku akan mengajaknya bergabung ke perusahaan. Biarkan dia melihat dengan baik. Belajar untuk sementara waktu. Sayang. Kau tidak apa-apa kan, King Yun? Aku benar-benar dibutakan oleh nafsu. Kau menderita begitu banyak di sini. Lalu apa gunanya aku berkunjung? Aku benar-benar bodoh. Bagaimana bisa aku melakukan kesalahan sebesar ini? Tenang saja, sayang. Tidak apa-apa kok. Benar-benar tidak apa-apa. Suamimu. Tentu saja bukan orang bodoh. Tenang saja, suamimu luar biasa. Tuan Gu. Sudah selesai diurus. Tuan Gu. Saya. Tuan Gu. Apakah kau akan memberiku penjelasan yang masuk akal? Benar. Bodoh kecilku. Aku ini. Tuan Gu. Kau Tuan Gu. Kalau begitu aku masih nona besar keluarga Su. Haha, istriku memang cerdas luar biasa. Seketika kau melihat tipu dayaku. Sudah-sudah. Aku tidak akan mengobrol omong kosong denganmu. Ada apa sebenarnya? Aku juga bermarga Gu. Kebetulan dengan keluarga Gu, memiliki sedikit hubungan keluarga. Bukankah ini menjadi? Mereka memandang Tuan Gu. Oh. Tanpa sengaja, identitas Tuan Gu terungkap. Ah. Semuanya hanya nama semu belaka. Kalau tidak, aku masih menjadi sopir kecil saja. Ya juga. Ah, sudahlah, grup Gu ini tidak ada yang menarik untuk dikunjungi. Kalau begitu, kita pulang saja. Ayo, kita pulang. Tuan Presiden, Nyonya tidak ikut. Kau masih berani tertawa. Hari ini hampir saja terbongkar. Terbongkar. Tidak seharusnya begitu. Kau bukannya menemani. Keluarga Su sedang makan. Mengenai hal ini, ceritanya panjang. Oh ya, dengan alasan perekrutan khusus. Panggil Nyonya ke grup Gu kita. Ah. Presiden ingin memberitahu Nyonya, identitasmu yang sebenarnya. Tentu saja. Bukan lagi. Ah. Yue ingin belajar di grup perusahaan kita, Gu, untuk studi banding. Hari ini terjadi beberapa hal yang mengacaukan semua rencananya. Jadi, aku ingin menggantinya. Begitu ya. Lalu Presiden berencana memberi Nyonya jabatan apa? Tingkat bawah adalah yang paling mudah dipelajari. Pindahkan dia ke tingkat bawah dulu. Belajar 1-2 minggu. Lalu dipindahkan ke manajemen. Saya mengerti, Presiden. Kau boleh pergi dulu. Kalau tidak, nanti dilihat oleh Yue lagi. King Yun bilang cuma akan membuang sampah. Kenapa belum kembali juga? Siapa ya? Ini bisa dibilang kompensasi untukku. Aku akan pertimbangkan. Sayang, aku pulang. Kau pulang malam sekali. Aku kurang familiar dengan daerah sekitar sini. Jadi muter-muter dulu. Suamiku, baru saja grup Gu menelepon saya. Ingin saya pergi ke perusahaan mereka besok. Kau bilang aku harus pergi atau tidak? Tentu saja harus pergi. Kenapa? Kenapa grup Gu ini? Bukankah ini perusahaan nomor 1 di Sanjing?
Belajar di sana, ya, pasti akan mendapatkan banyak hal. Tapi kamu juga melihat hari ini, orang-orang di perusahaannya tidak ramah. Perusahaan sebesar itu, apalagi dengan banyak orang seperti itu, tentu saja akan ada beberapa orang yang buruk. Aku jamin, tidak akan pernah lagi. Padahal sebelumnya kau sangat tidak menyukai grup Gu. Sekarang kau membela mereka. Jangan-jangan kau. Jangan-jangan kau menerima uang mereka. Tidak. Bagaimana mungkin aku ambil uang mereka? Uang grup Gu. Itu semua milikku. Aku masih perlu mengambilnya, tapi itu tidak benar. Perilaku kamu agak aneh. Aneh di mana? Ini semua adalah perkataan tulusku. Aku bukannya berharap kau bisa berkembang dengan baik kan? Baiklah. Aku percaya padamu. Untungnya aku cerdas. Sayang. Kalau begitu, besok aku akan pergi ke grup Gu. Su Yue, silakan duduk di sini. Oh, baik. Departemen Personalia, ini adalah departemen inti dari sebuah perusahaan. Disinilah kamu bisa belajar banyak tentang manajemen. Aku pasti akan bekerja keras. Kalian bertiga, bersiaplah dengan baik. Siang ini, putri dari grup Su akan mengunjungi perusahaan kita. Departemen SDM kita adalah pemberhentian terakhirnya. Siapapun yang kinerja buruk, jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan. Nona dari keluarga Su. Manajer selalu seperti itu, sedikit saja tidak sesuai, langsung memotong gaji kami. Bulan ini bonusnya habis, mungkin sudah memasuki masa menopause ya. Aku benar-benar tidak ingin satu departemen dengannya. Manajer Xie. Memang agak galak. Semua sedang santai ya, masih punya waktu untuk menggosip tentang orang lain. Kau bilang, bagaimana aku harus menghukummu? Kurasa lantai kantor cukup kotor. Pergilah dan bersihkan itu sampai bersih. Setelah selesai, aku akan memeriksanya sendiri. Tapi mengepel lantai. Bukankah itu tugasnya ibu pembantu? Aku menyuruhmu pergi, maka pergilah. Kau membantahku. Kau tidak ingin bekerja lagi. Tuan Presiden, ini sudah selesai. Tuan Presiden, batu giok bernilai ratusan juta itu dibuat seperti ini. Kau benar-benar berniat memberikannya pada Nyonya. Ngomong-ngomong, aku belum pernah memberinya hadiah. Memberinya hadiah yang terlalu mahal, juga tidak bisa dijelaskan. Nanti setelah aku jujur tentang identitasku, akan ku beri dia yang lebih baik. Orang yang sedang jatuh cinta ya. Sudahlah, kau harus pergi. Kalau tidak, nanti akan ketahuan oleh Yue. 5 gelang ini. Yue pasti akan menyukainya, kan? Akhirnya bersih juga. Belum bersih, lap lagi sekali. Aku sudah bolak-balik, sudah 5 kali. Kamu masih bilang belum bersih. Lantainya sampai bisa memantulkan bayangan. Bersih seperti apa sih baru dianggap bersih? Kalau aku bilang belum bersih, ya belum bersih. Kalau kamu tidak tahan, silakan pergi saja. Pintu keluar grup Gu ada di sana. Baik. Aku tidak akan mempermasalahkanmu. Nona Su datang. Semua bersiap-siap. Nona Su, beliau ini adalah manajer departemen dari grup Gu kami. Sia. Halo, Nona Su, manajer Sie. Kalau begitu, tolong antarkan saya keliling ke bagian SDM. Nona Su, silakan lihat, ini dia bagiannya. Ini ruang kerja bagian SDM kami. Bagian SDM kami sekarang memiliki lebih dari 20 karyawan. Bagus sekali, Nona Su. Kukira keluarga Su akan didoakan dengan Tuan begitu. Benarkah? Kakak Gu memang pemuda berbakat. Keluarga Su kami tentu ingin menikahinya. Terlihatnya Nona Su masih sangat menyukai direktur Gu kami ya. Kakak Gu ya. Tentu saja menyukainya. Tapi kakak Gu, dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Sama sekali tidak punya waktu untuk memikirkan perasaan laki-laki dan perempuan. Aduh, kali ini berbeda. Kali ini, tapi keluarga Gu dan keluarga Su, perjodohan yang diusulkan oleh kedua orang tua keluarga tersebut. Sepertinya Nona Su akan menjadi istri presiden kita. Gawat ya. Kakak sepupu, dia sedang dimabuk cinta. Kudengar putra tertua keluarga Gu adalah seorang playboy. Nona ini, aku menyarankanmu untuk tidak menyukainya. Siapa? Siapa itu? Siapa yang menghina Tuan Gu kita? Kehormatan kakak Gu. Semua orang di grup Gu bisa menjadi saksi. Aku tidak mengizinkanmu seperti ini. Menghina kakak Gu. Pergi. Nona cantik, silakan putar badanmu. Aku merasa punggungmu sangat familiar. Aku merasa kau sangat familiar.
Nona Su, presiden baru saja datang. Kakak Gu datang. Pergi. Kita pergi menemui kakak Gu. Untung saja hampir saja ketahuan. Lumayan. Kalian bertiga tidak membuatku celaka. Hari ini aku tidak akan menghukum kalian. Terima kasih, manajer. Kalian ini sudah tersiksa sampai jadi aneh. Tidak dihukum malah mengucapkan terima kasih. Terima kasih, manajer. Di bawah atap ini, mau tidak mau harus tunduk. Hidup ini sungguh sulit. Kakak Gu, lama tidak bertemu. Su Ganning. Kenapa kau datang lagi? Li Heng, lain kali jangan biarkan dia masuk lagi. Kau juga tidak perlu bekerja di Gusi lagi. Iya, Tuan Gu, kakak Gu. Mengapa kau begitu tidak menyukaiku? Aku benar-benar menyukaimu. Demi kamu, aku bisa memberikan segalanya. Tidak perlu. Ketulusanmu itu, lebih baik kuserahkan pada orang lain saja. Yun Yang, silakan pergi. Nona Su, silakan. Kakak Gu, apakah kau sekejam itu? Mengatakan dokumen apa yang perlu ditandatangani. Yun Yang, istriku datang. Tolong tahan dia sebentar. Tahan. Tuan Yun. Bagaimana kau bisa ada di grup Gu? Oh. Aku datang untuk bertemu dengan grup Gu, membicarakan kerja sama. Itu. Ya, Xiao Gu itu. Dia tidak mengemudi hari ini. Dia ada urusan lain. Kalau begitu, Tuan Yun, saya akan bekerja dulu. Ah, baiklah. Yun Yang. Beliau adalah. Bagaimana aku merasa? Dia agak familiar ya. Gawat, gawat. Identitasku akan terbongkar. Dia istri supirku. Kamu juga punya supir. Kenapa? Kenapa aku tidak boleh punya supir? Boleh. Tentu saja boleh. Hanya saja, kau memasukkan istri supirmu sendiri, juga ke grup Gu. Kakak Gu tahu tentang ini. HMPH. Nona Su. Sekarang aku tahu, mengapa Tuan Gu tidak menyukaimu lagi. Silakan, Nona Su. Grup Gu tidak menyambutmu. Bagus. Seekor anjing gila pun berani menggigit orang. Setelah aku menjadi istri kakak Gu, aku akan memecatmu sebagai yang pertama. Bagaimana bisa kepribadian sepupuku seperti ini? Tuan Yun, saya mewakili Su Qianing untuk meminta maaf kepada Anda. Dia memang memiliki kepribadian yang kurang baik. Jangan tersinggung, ya. Kau meminta maaf kepada saya atas nama Nona Su. Kau juga bernama Su. Jangan bilang kau. Gawat, gawat. Ini benar-benar akan terbongkar. Tidak mungkin. Tuan Su hanya memiliki satu putri. Sama sekali tidak mungkin. Nona Su. Kau tidak perlu meminta maaf karena memiliki nama keluarga yang sama dengan Nona Su. Kalian berdua, mereka adalah orang yang sama sekali berbeda. Ah, benar. Begitulah. Memang benar aku dan dia memiliki marga yang sama. Maafkan saya. Ah, dia adalah putri keluarga Su. Lalu apa yang bisa kulakukan padanya? Tuan Yun, aku akan kembali bekerja dulu. Ah, baiklah. Dia tidak menyadari keberadaanku, kan? Tuan Presiden. Tidak. Nyonya baru saja datang. Anda, Tuan Presiden, langsung pergi. Kalau begitu, baguslah, baguslah. Tapi, Tuan Presiden, Nyonya, saya tidak tahu seberapa lebih baik dibandingkan Nona Su. Tuan dan Nyonya tua, bagaimana bisa menyukai Nona Su seperti itu? Hai. Nona Su yang mereka sukai, adalah Nona Su yang lain, bukan Su Qianing ini. Ah, tapi... Melihat kepribadian Su Qianing ini, Nona Su yang lain, juga tidak jauh lebih baik. Masih ada satu lagi Nona Su. Tapi untungnya, syukurlah Presiden sudah menikah. Kalau tidak... Aduh. Sudahlah, ayo pergi. Masih ada yang harus kulakukan. Sudah pulang, sayang. Bagaimana? Kerjanya hari ini menyenangkan, kan? Menyenangkan. Meskipun King Yun tahu, urusan pekerjaanku, dia juga tidak bisa membantuku apapun. Sudahlah, aku tidak akan menceritakan hal-hal yang membuatku tidak bahagia padanya. Yang penting bahagia. Aku tidak tahu apa yang kamu suka makan, jadi aku hanya membeli sedikit saja. Ah, selama itu masakan istriku. Aku suka makan semuanya. Banyak bicara. Tapi, kau beruntung hari ini. Aku sering makan seadanya di luar negeri. Di luar negeri. Waktu kuliah dulu. Aku pernah kuliah di luar negeri. Oh. Baiklah, sayang. Kalau begitu kamu masak hari ini. Aku akan membantumu. Kamu bisa masak. Tentu saja. Tidak bisa dong. Tapi aku takut kamu tidak akan mampu sendirian. Hari ini aku akan membantumu. Inilah rumahku. Aku harus menjaganya dengan baik.
Jadi ini rumahku sendiri. Rasanya cukup bagus. Oh iya. Ini untukmu. Buka dan lihat. Apa ini? Hadiah untukmu karena sudah bergabung. Aku tidak tahu apa yang kamu sukai. Jadi aku beli saja satu. Semoga kamu suka. Wah, gelang kaisar es putih. Kukira ini, baru-baru ini harganya mencapai 500 juta. Bagaimana kau bisa membelinya? Hai. Palsu. Siapa yang akan membuat gelang kaisar es putih sejelek ini? Memang. Pengerjaannya terlalu kasar. Tapi selama itu dari kamu, aku suka. Untungnya, bisa diatasi. Kamu suka saja sudah cukup. Sia-sia, hari ini aku bertemu dengan seorang karyawan dari grup Gu milik kalian. Dia orangmu. Sepertinya dia kenal dengan Yunyang. Pergilah selidiki hubungan sebenarnya dia dan Yunyang. Nona Su, apakah kau tahu namanya? Sepertinya yang paling menyebalkan itu. Dialah itu. Ah, aku mengerti. Nona Su, apakah kau perlu aku mengajari wanita jalang itu? Su Yue, kau terlambat. Terlambat. Masih lebih dari 10 menit lagi sebelum terlambat. Waktu kerja kita dimulai setengah jam lebih awal. Kau tidak tahu kapan dimulainya lebih awal. Bagaimana aku tidak tahu? Kemarin sudah dikabari. Ingatanku memang buruk. Aku tidak memberitahumu. Maafkan aku, Su Yue. Tiga orang ini, sepertinya mereka bersatu untuk menargetku. Mengapa? Karena terlambat, kau harus menerima hukuman. Su Yue, hari ini kau tidak perlu bekerja. Pergilah dan bersihkan semua toilet di grup Gu. Sampai bersih. Grup Gu. Toilet di gedung lantai 30 lebih. Suruh aku membersihkannya. Kenapa? Kamu keberatan. Aku ingin tahu, siapa yang menyuruh kalian memperlakukan aku seperti ini? Seharusnya, aku baru saja bergabung dengan grupku. Tidak punya musuh. Berarti kau tidak bodoh. Sayang sekali, tingkatan atasanmu telah menyinggung seseorang. Pergi dan bekerja. Atasanku. Kapan aku punya atasan? Baik. Akhirnya sampai ke lantai terakhir. Wow sekali. Jangan sampai aku tahu siapa yang sedang merencanakan sesuatu terhadapku. Kalau tidak, aku. Kau ngapain di sini? Tapi, kau tidak akan mengatakan bahwa kau datang untuk menemani Tuan Yun membicarakan kerjasama. Pantas saja istriku, memang cerdas. Benar, aku memang menemani Tuan Yun untuk membicarakan bisnis dengan Tuan Gu. Lalu kau sedang membersihkan toilet. Meskipun memberitahunya pun tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik jangan membuatnya khawatir. Bagaimana mungkin? Aku hanya membantu petugas kebersihan membawa barang-barang. Bagaimana mungkin aku membersihkan toilet? Benarkah? Lalu kenapa kamu memakai pakaian petugas kebersihan? Aku baik hati kok. Aku akan membantunya. Beraninya dia. Apakah beginilah cara kalian memperlakukan karyawan baru? Aku kebetulan sedang tidak sibuk. Sapu itu biar aku yang ambil. Kau lanjutkan pekerjaanmu saja. Tapi, tidak ada tapi. Sudah bilang aku yang akan mengambilnya. Kau kerjakan saja pekerjaanmu dulu. Ini lantai terakhir. Bahkan jika sia-sia memeriksanya, dia juga tidak akan menemukannya. Baiklah, aku setuju dengan permintaan King Yun. Dokter, ibu petugas kebersihan belum datang. Taruh di toilet dulu saja. Kembali. Saya mengerti. Pergilah dulu. Baik. Tuan Gu. Presiden, ada apa? Siapa yang membuatmu marah? Apa aku marah? Kalau kamu marah, ekspresimu selalu seperti ini. HMPH. Yunyang. Kau bilang aku biasanya, apakah terlalu baik kepada karyawan, sehingga mereka sekarang semakin sombong. Sombong sekali. Presiden, ada apa? Yue masuk kerja hari ini, berani-beraninya ada orang, suruh dia membersihkan toilet. Tuan Presiden, tenang saja, saya akan menyelidiki sekarang juga, pasti akan menemukan dalang di baliknya.
Toilet sudah dibersihkan. Sudah bersih. Baiklah. Di tempat parkir bawah tanah kita banyak sekali mobil. Pergilah kau, bersihkan sampai lantai 3 gedung parkir bawah tanah. Ratusan mobil. Kau suruh aku membersihkannya. Ya. Karena sudah mengerti. Kenapa belum pergi? Sia-sia. Kembali. Aku memperingatkanmu. Hahaha. Memang aku berlebihan. Bagaimana? Tidak terima. Kalau tidak terima, keluar dari grup Gu. Gelang secantik ini, kau berani juga memakainya. Sungguh menurunkan citra estetika grup Gu kami. Kembalikan padaku. Lalu bagaimana jika aku tidak mengembalikannya kepadamu? Aduh, tidak sengaja gelangmu jatuh ke lantai. Atau kau beritahuku, berapa ratus yuan itu, akan kubahas kembali kepadamu. Kalian jangan terlalu membuli orang. Membulimu bagaimanapun juga. Urusan yang kuatur, segera lakukan. Sia-sia. Gu. Ah. Yue, kau tidak apa-apa. Suami, mereka membuliku. Bahkan gelang yang kau berikan padaku, mereka patahkan. Aku tidak membulinya, jangan pukul aku. Petugas keamanan. Ada yang berkelahi. Kuserahkan padamu. Kita pergi begitu saja meninggalkan Tuan Yun. Bukankah itu tidak baik? Tuan Yun adalah bos kita. Dia bisa menyelesaikan masalah yang tersisa. Kamu tidak perlu khawatir. Suamiku. Kau terlalu gegabah hari ini. Aku hanya tidak suka. Tidak suka melihat orang lain membulimu. Kau memukul orang dan kabur. Kalau sampai terjadi masalah, mereka tidak akan melapor ke polisi, kan? Saya percaya pada kemampuan Tuan Yun untuk menangani masalah selanjutnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pulang. Setelah keributan hari ini, saya pasti akan dipecat dari grup Gu. 2 hari terbuang sia-sia, belum belajar apapun juga, masih harus menghasilkan 3 juta. Sekarang kupikir-pikir, terlalu sulit. Kurasa tidak akan bisa. Kenapa kau berkata begitu? Bayangkan saja, orang-orang di grup Gu, meskipun sangat jahat, tetapi, aku rasa mereka pasti bisa mengungkap kebenarannya, tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan. Kau begitu percaya pada grup Gu. Tapi memang, kau kerabat jauh dari grup Gu. Pasti akan membela mereka. Tidak. Ini bukannya aku sering bekerja sama dengan Tuan Yun dan grup Gu, kan? Jadi, tahu beberapa situasi internal mereka. Benar-benar, aku masih bisa menipumu. Halo, Nona Su. Saya benar-benar minta maaf. Nona Su, saya benar-benar minta maaf. Kalian sudah menyelidiki kebenarannya. Sudah diselidiki. 3 mantan kolega di Departemen SDM, disuap oleh orang dari perusahaan lain. Sengaja merusak persatuan perusahaan. Mohon maafkan Nona Su. Benarkah? Ya, Nona Su. Karena Departemen Personal ya, terjadi hal seperti ini. Jadi petinggi memutuskan untuk memindahkanmu ke Departemen Perencanaan 3, untuk memangku jabatan menteri. Oh. Saya mengerti. Bagaimana? Bagaimana tanggapan grup Gu? Benar-benar seperti yang kau katakan. Mereka memintaku untuk pergi ke grup Gu besok, menjabat sebagai kepala departemen perencanaan. Bukankah ini bagus? Selamat ya istriku yang naik jabatan. Menjadi kepala departemen di grup Gu. Bagaimana? Kepala, tenaganya masih pas. Jangan macam-macam. Mulut manis. Sebenarnya aku merasa, perkara ini tidak sesederhana itu. Tenang. Aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Katakan, siapa yang menyuruh kalian melakukannya? Asisten Yun, bukan aku. Manajer Xie, tadi malam, dia membuat grup, katanya mau memberi Su Yue yang baru, pelajaran. Benar, itu perbuatan manajer Xie. Sia-sia, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Ada lagi yang ingin kau katakan, Nona Su. Bagaimana jika aku menganiaya wanita itu? Bagaimana jika ketahuan oleh grup Gu? Kau juga tahu, kasus perundungan di tempat kerja seperti ini, jika ketahuan oleh grup, aku akan diusir dari grup Gu. Setelah meninggalkan grup Gu, masih ada keluarga Su yang menerimamu. Ingat, aku tidak boleh terungkap di Sangjing. Jika kau menyinggung keluarga Gu, dan keluarga kita, keluarga Su, kau tidak akan punya tempat berlindung lagi. Tidak ada yang menyuruhku.
Aku sendiri yang tidak suka. Pada Su Yue itu, aku ingin memberinya pelajaran. Su Yue tidak punya dendam atau permusuhan denganmu. Dasar kamu, kenapa tidak suka padanya? Aku iri padanya karena dia masih muda. Apa salahnya? Semua orang tahu. Aku ini orangnya, memang tidak baik sifatnya. Tidak masuk akal. Kalau begitu, lalu kalian bertiga, saya dipecat oleh perusahaan. Bukan, Tuan Yun. Berikan saya kesempatan sekali lagi. Saya akan berubah. Tuan Yun, semua itu perintah dari Xie. Kami hanya menjalankan perintah. Benar. Ayo dah, asisten Yun. Aku salah. Rasanya kejadian ini tidak sesederhana itu. Suami, berapa harga gelang yang kamu belikan untukku? Ada apa? Hadiah pertama yang kau berikan padaku. Langsung ku pecah. Aku ingin membelinya lagi. Ah, mahalkah? Hai, tidak mahal. Hanya 3 sampai 5 ribu yuan. Itu juga sudah cukup banyak. Setara dengan gaji kamu 1 bulan. Aku punya kartu ini. Di dalamnya ada sedikit uang. Ambil saja. Nanti belikan aku hadiah ya. Jangan beli yang terlalu mahal. Aku sudah mengambil uangmu. Lalu bagaimana denganmu? Aku masih punya gaji. Tapi kamu, lain kali jangan belikan aku hadiah semahal itu lagi. Kita berusaha rajin bekerja. Berusaha untuk segera membeli rumah. Gadis sebaik ini. Tidak bisa. Aku tidak bisa lagi menipu dia. Yu Wei. Sebenarnya aku adalah Yu Wei. Sebenarnya aku adalah Yu Wei memang sudah sangat membenci tuan muda keluargaku. 2 hari ini, lagi-lagi di grupku, mengalami ketidakadilan yang begitu besar. Sekarang jika aku mengatakan padanya, identitasku, kalau dia menganggapku telah menipunya, bagaimana jika aku disuruh pergi? Ada apa, sayang? Kau siapa? Sebenarnya, aku sangat menyukaimu. Ingin menikah sungguhan denganmu. Mulut manis sekali. Aku tidak menghiraukanmu. Jangan. Apakah ini Nona? Baru-baru ini tinggal bersama Gu Qingyun. Tuan. Baru-baru ini, Nona juga bergabung dengan grup Gu. Kedua anak ini, Tuan, katakanlah, ada apa? Nona muda di sana, lagi-lagi menghancurkan sebuah cabang perusahaan, bahkan menyeret grup Su kami. Kerugiannya juga tidak sedikit. Aduh. Pada akhirnya, dia memang bukan bahan untuk hal ini. Begini saja, aku akan memberinya satu kesempatan lagi. Jika masih gagal, nanti, jangan ikut campur urusan perusahaan lagi. Ya, Tuan. Kau begitu mudahnya gagal, Nona Su. Aku juga tidak menyangka, Tuan Gu akan tiba-tiba muncul. Kau tadi bilang, kakak Gu memeluknya. Iya. Baguslah. Ternyata dia perempuan yang sangat menggoda. Berani menggoda kakak Gu. Tidak heran aku sangat membencimu. Kau pergi saja. Aku akan mengatur agar kau masuk ke grup Su. Kakak Gu adalah milikku. Siapapun tidak boleh merebutnya. Berani menggoda kakak Gu. Aku ingin kau memberikan segalanya. Ayah, ada apa? Grup Bai berencana untuk melepas satu proyek. Proyek ini sangat penting bagi grup Gu kita. Sangat penting. Kau pergi negosiasi besok. Besok. Tapi, ayah, tidak ada tapi-tapian. Ingin mendapatkan 3 juta. Proyek ini, jangan sampai kamu lewatkan ya. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi besok. Bagaimana cara mengatakannya pada King Yun Yue? Besok akhir pekan. Tadinya aku berencana untuk menemaninya seharian penuh. Siapa ya? Istriku, ini aku. Kau membuatku hampir mati takut. Keluar malam-malam tidak menyalakan lampu. Kukira ada pencuri. Masih berani menyalahkan aku. Bukankah kau juga tidak menyalakan lampu? Melihat jalan yang kau lewati. Ternyata kau mencariku. Ada apa? Itu. Besok Tuan Yun harus pergi membicarakan kerjasama. Jadi, tidak bisa menemanimu. Kebetulan besok aku juga ada urusan. Juga tidak bisa menemanimu. Lalu, kita janjian lagi akhir pekan depan. Baik, jadi sudah sepakat ya? Kakak Gu. Lama sekali tidak bertemu. Tidak menyangka yang datang kali ini ternyata kamu. Wan Ying. Aku sudah menikah. Antara laki-laki dan perempuan kita harus menjaga jarak yang normal. Kakak Gu, kau sudah menikah. Kapan kau menikah? Kenapa aku tidak tahu? Kapan aku menikah? Tidak perlu kukabarkan padamu.
Kan, apakah kalian keluarga baik sudah membawa surat wasiat? Kakak Gu memang benar-benar tanpa belas kasihan ya. Perasaan kita dulu, sudah sama sekali tidak diingat lagi. Hei, jangan bicara sembarangan. Antara kita, tidak ada perasaan seperti dulu. Lalu, waktu kecil kamu pernah bilang, mau menikahiku kan? Sekarang sudah tidak serius lagi. Itu yang kukatakan waktu masih kecil. Ucapan masa bodoh. Apalagi sekarang aku sudah menikah. Tolong kau, jangan lagi mengikutku. Baik. Kakak Gu, aku tahu. Kau menolak pernikahan dengan putri keluarga Su. Karena itu kau sembarangan menikah dengan seorang wanita. Tidak apa-apa. Aku juga bisa. Cerai saja dengan wanita itu. Sama sekali tidak mungkin. Nona Bai, apakah kau ada di sana? Yunyang, kenapa dia datang? Kita cepat pergi. Ini terlalu tinggi. Aku tidak bisa turun. Tuan Gu, ini ada apa? Halo, Nona Bai. Kau adalah yang dijodohkan dengan Tuan Gu, putri keluarga Su, Su Yue. Ini aku. Mendekatlah. Penampilannya memang bagus. Tidak heran bisa memikat kekasih orang lain. Nona Bai sedang membicarakan aku. Nona Su. Seandainya bukan karena kau, aku sudah lama menikah dengan kakak Gu. Kau salah, kan? Lagi pula aku tidak menyukainya. Si anak kaya dari grup Gu. Kalau kau menyukainya, kejar saja dia. Su Yue. Kau juga seorang pecundang. Kakak Gu sudah menikah dengan wanita lain. Kau belum menang. Tidak masuk akal. Proyek perusahaan baik kalian, apakah masih akan dibicarakan? Aku tahu. Kalian semua sangat menginginkan proyek ini. Sayang sekali Kak Gu pergi. Proyek ini hanya boleh dimiliki Kakak Gu. Kau sakit ya? Jadi kau melakukan semua ini hanya untuk bertemu dengannya. Sekali saja. Lalu aku harus bagaimana? Kenapa Kakak Gu tidak menyukaiku? Seandainya aku adalah Tuan Gu, aku juga tidak akan menyukai wanita sepertimu, yang punya masalah saraf. Benar. Pasti karena aku tidak cukup dekat dengan Kak Gu. Makanya dia tidak menyukaiku. Pasti seperti itu. Aku harus bergabung dengan grup Gu. Aku akan menunjukkan kemampuanku lagi. Dengan begitu, Kak Gu pasti akan jatuh cinta padaku. Ayo, izinkan aku memperkenalkan. Seluruh lantai 20 adalah milik kami. Departemen Perencanaan Grup Gu. Kita, Grup Gusi ini, memiliki 5 departemen perencanaan. Kali ini, perencanaan pengembangan produk baru. Kalian harus semangat ya. Semangat. Nah sekarang, aku akan mengatur tempat kerja kalian. Bai Wanying, kenapa kamu juga ada di sini? Kau masih bilang tidak suka Kak Gu. Sebagai putri dari grup Su yang terhormat, bisa datang ke grup Gu, menjadi karyawan kecil. Bukan karena Kak Gu, lalu karena apa? Ini masalahnya rumit. Tidak seperti yang kau pikirkan. Sulit untuk dijelaskan, kan? Akan kukatakan Su Yue. Untuk rapat perencanaan kali ini, aku pasti akan mendapatkan peringkat. Untuk mengalahkanmu, memikat hati Kakak Gu. Sini, ayo. Semua pekerjaan di tangan kalian. Hentikan dulu sebentar. Perkenalkan kepada kalian semua. Beliau ini, Su Yue, adalah yang baru. Kepala Departemen Perencanaan Divisi 3. Selamat datang semuanya. Yang ini ya, adalah putri dari grup Bai. Bai Wanying. Kali ini ya, dia memang sengaja datang ke perusahaan kita untuk belajar. Dan, hubungannya dengan presiden kita, tidak biasa loh. Selamat datang semuanya. Baik. Su Yue, ini tempat kerjamu. Nona Bai, ini. Kalian semua, lanjutkan pekerjaan ya. Nona Bai, kali ini proyek perusahaan melibatkanmu. Pasti akan sukses besar. Bagus sekali. Kali ini kita, akhirnya tidak perlu disiksa lagi. Proyek keluarga Bai kalian, adalah yang paling sulit untuk dilewati. Tenang saja. Mulai sekarang proyek keluarga Bai, akan kutangani sendiri. Kemampuanku pasti akan melampaui grup tertentu. Nona Manekin. Membuat Kakak Gu jatuh cinta padaku lagi. Oh iya, Nona Bai, Presiden. Sepertinya seperti apa sih? Kalian tidak tahu. Nona Bai, kau tidak tahu ya? Presiden sedang bekerja. Semua harus melalui jalur khusus. Jalur VIP untuk pergi bekerja. Kita orang-orang kecil seperti ini. Bagaimana mungkin bisa bertemu presiden? Tingkat atas biasa pun perlu. Mendapatkan kuota untuk konferensi. Baru bisa bertemu. Loh. Lembut sekali. Sangat perhatian. Sangat tampan. Aku pasti akan menikah dengannya. Aku iri padamu, Nona Bai. Lalu, dengan hubunganmu dengan presiden direktur yang begitu baik, apakah kau bisa juga mengajak kami untuk ikut rapat akbar perusahaan? Tenang saja. Asal kalian bekerja dengan baik. Rapat akbar perusahaan kali ini, aku akan mengajak kalian ikut. Sudah diputuskan seperti itu. Kita tunggu Nona Bai mengajak kita ikut rapat tahunan perusahaan tahun ini.
Nona Bai, bagaimana kalau aku antar kamu pulang? Tidak perlu, terima kasih. Nanti keluarga saya akan menjemputku. Dengan mobil yang sama. Aduh, manajer Lee. Meskipun tidak ada supir yang menjemput, presiden perusahaan juga akan menjemputku. Kok, ada urusan apa dengan kita? Lihat saja otakku ini. Kalau begitu, Nona Bai, kamu pulang kerja lebih awal ya. Jangan terlalu lelah. Su Yue, proyeknya harus dikerjakan dengan baik. Kalau gagal, bagaimana menjelaskannya kepada petinggi perusahaan? Nanti aku juga mungkin akan ikut terseret. Kerjakan dengan baik. Su Yue, bagaimana perkembangan proposal rencanamu? Hampir selesai. Kurasa masih jauh dari kata selesai. Semangat ya, kamu. Bai Wanying saat tidak kambuh. Cukup normal. Sopir saya sudah datang menjemput saya. Sampai jumpa. Halo, sayang, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Aku segera turun. Mau makan apa malam ini? Aku mau makan yang enak. Aku ingin makan enak. Kalau itu, akan buatkan. Rasakan juga masakan buatanku. Ayo. Naik mobil. Tunggu sebentar. Sepertinya aku lupa mematikan komputerku. Aku harus kembali dan mematikannya. Aku akan ikut denganmu. Jangan khawatir. Kok komputerku sudah mati? Jangan-jangan dimatikan oleh rekan kerjamu. Padahal aku yang terakhir pulang. Rencana kerjaku telah diganggu. Kau tahu siapa yang melakukannya? Kurasa sudah tahu. Bagaimana? Perlukah aku membantumu melapor ke polisi? Tidak perlu. Aku punya cara sendiri. Kita akan mulai rapat ya. Rapat perencanaan kali ini. Sangat penting. Su Yue, kenapa dia tidak datang? Aku di sini. Aku sudah berpesan berkali-kali, supaya kamu tidak terlambat. Ada apa? Kita semua harus menunggu kamu seorang diri. Apakah begitu? Maaf. Aku ada urusan yang membuatku terlambat. Urusan apa yang bisa lebih penting daripada urusan hari ini? Aku lembur mengerjakan proposal. Silakan masuk dan duduk. Nona Bai, rencana bisnisnya di mana? Tenang saja. Sudah lama siap. Nona Bai, kali ini, semua bergantung padamu. Sekarang aku akan keluar untuk menjemput Tuan Zhou. Sekarang ini, kalian duluan saja. Aku juga tidak terlalu yakin. Nona Bai, janganlah kau rendah hati. Selain kau, masih ada siapa lagi rencana kerjanya yang bisa menarik perhatian Tuan Zhou? Proposal Su Yue. Mungkin saja bagus. Dia bisa dibandingkan denganmu. Kau kan putri keluarga Bai. Dia itu siapa? Ini adalah milikku. Rencana peluncuran produk baru. Tuan Zhou, silakan duduk. Silakan, baiklah, saya akan memperkenalkan kepada kalian semua. Beliau ini adalah Tuan Zhou. Selamat datang semuanya. Salam hormat untuk Tuan Zhou. Nona cantik ini, sepertinya aku pernah bertemu denganmu. Su Yue, kau sedang apa? Tidak ada apa-apa, mataku sedikit tidak nyaman. Nona. Baiklah, ini adalah grup Gu. Memanggil Nona besar juga kurang tepat. Ya, kita mulai presentasi buku perencanaan. Hasilnya, ya. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Chen Huan, kau presentasikan dulu. Baik. Tuan Zhou, ini adalah rencana yang kami susun kali ini. Pertama-tama, kami akan mulai dari analisis latar belakang. Yang akan kami jelaskan hari ini adalah situasi gedungnya. Inilah hasil kerja keras kalian, keluargaku. Hasil rapat perencanaan kita. Tentu saja lebih dari itu. Tuan Zhou, bagaimana kalau rencana perencanaan? Saya rasa kau pasti akan menyukainya. Nona Bai, sudah siap. Pak Zhou.
Bagaimana pendapat Bapak tentang rencana Nona Bai? Apakah Bapak puas? Rencana Nona kami memang bagus. Kita pilih yang ini saja. Kami sangat kemampuan perencanaan Nona Bai. Saya sangat yakin. Kalian yakin dengan kemampuan dalam membuat proposal atau yakin dengan kemampuannya untuk menjiplak Su Yuwei? Apa yang kau omongkan? Karya ini adalah milikku. Li Heng, ada apa sebenarnya ini? Tuan Zhou, jangan dengarkan omong kosongnya. Pasti karya Nona Bai terlalu bagus. Jadi, Su Yuwei baru ingin mengambilnya secara tidak tahu malu. Mungkin saja sebelumnya dia pernah menjiplak karya Nona Bai. Tapi kali ini, Nona Bai yang pertama kali menunjukkannya. Jadi, rencananya gagal. Su Yuwei belum buru-buru meminta maaf kepada Nona Bai. Dan juga Tuan Zhou, ini karyaku. Bai Wanying yang menjiplak karyaku. Mengapa aku harus meminta maaf padanya? Su Yuwei, aku tahu karyaku bagus. Jadi kau menuduhku. Tapi kedua kebohonganmu sudah terbongkar. Jadi jangan berkelit lagi. Bai Wanying, aktingmu memang bagus sekali. Su Yuwei, kau selalu saja, Nona itu menjiplak karyamu. Apakah kau punya bukti? Tentu saja aku punya bukti. Ini tidak mungkin. Video pengawasannya ada di komputerku. Su Yuwei, jangan-jangan kau tidak tahu. CCTV di kantor kita sudah rusak beberapa hari ya. Ini bukan CCTV kantor. Cih, aku tidak percaya. Berikan laptopnya padaku. Mau ngapain? Kembalikan padaku. Bai Wanying, apalagi yang ingin kau katakan? Ya, aku memang sudah mengutak-atik komputermu. Tapi itu karena komputerku mengalami masalah. Aku harus mengubah proposal. Jadi aku meminjamnya sebentar. Komputermu. Jadi begitu ya? Bukti apa yang kau gunakan untuk membuktikannya? Nona Bai mencuri proposalmu, yaitu Su Yuwei. Jika kau tidak punya bukti baru, pergi kau dari sini. Aku sudah tahu. Meskipun aku punya rekaman video pengawasan, kalian tidak akan mengakuinya juga. Untungnya, aku masih punya bukti lain. Ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Buktinya, tersembunyi di dalam proposalnya. Aku sedang membuat proposal. Ada kebiasaan kecil, yang tidak diketahui orang lain, yaitu, di dalam proposal-proposalku, aku meninggalkan simbol khususku. Karena kau bilang rencana ini milikmu, maka pastilah, tidak ada tanda tanganku di sana, kan? Tentu saja tidak ada. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Memang ada pola khusus. Ada apa ini sebenarnya? Meskipun ada simbolnya, itu tidak membuktikan bahwa rencana ini buatanmu. Aku juga suka menggunakan pola khusus. Bai Wanying, kau tahu arti dari pola khusus? Ini apakah singkatan namamu? Aduh sudah, perkara ini, kita bicarakan nanti ya. Tuan Zhou masih di sini. Kalian bertengkar seperti ini, tidak merasa malu. Tuan Zhou, maafkan saya, telah membuat Anda menyaksikan drama ini. Tuan Li, karyawan perusahaan Anda, berani-beraninya memfitnah putri keluarga baik kami. Akibat dari hal ini, bisakah Anda tanggung? Su Yuwei, cepat kembali ke kantor. Tapi apanya? Pergi. Kau dengarkan? Pergi. Maaf. Bai Wanying adalah putri keluarga Bai. Jika kau menyinggung perasaannya, kita berdua tidak akan punya hari-hari baik. Jadi, Bai Wanying itu tidak akan mendapat hukuman sama sekali. Hukuman. Su Yuwei. Dia itu putri keluarga Bai. Loh, kau bercanda. Begini saja, aku akan memberimu gaji tambahan setengah bulan. Perkara ini, anggap saja selesai. Selesai. Grup Gu, dengan karyawan seperti kalian, perusahaan ini cepat atau lambat akan bangkrut. Aku akan berhenti setelah 3 bulan bekerja di sini. Jangan berbisik-bisik. Dokumen ini, serahkan kepada Presiden Direktur, biar dia yang memeriksa sendiri, dan menandatanganinya. Pergi. Baik. Inilah hasil kerja kalian. Aku akan mencari mahasiswa desain, bekerja 3 hari. Kalian yang bekerja 1 bulan. Presiden, beri kami sedikit waktu lagi. Kalau begitu, lebih baik aku pecat kali. Lalu langsung mencari mahasiswa. Mahasiswa tidak sebaik kami. Cepat diam kau, aku beri kalian 3 hari lagi. Setuju? Baik. Tuan Presiden, kami jamin, pasti akan membuat Anda puas. Sudah, cepat keluar. Jangan ganggu Tuan Presiden. Tuan Presiden, apakah Anda ada di sana? Ada sebuah dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Tuan Presiden, apakah Anda ada di sana? Ada sebuah dokumen yang perlu Anda tanda tangani.
Yun Yang, ada apa? Set, jangan bicara. Tuan Presiden, Nyonya sudah datang. Ah, ini. Presiden. Qin Yuan masih muda, tampan, anak orang kaya. Kau sangat cocok sekali. Tuan Presiden, saya anak orang kaya. Nanti akan ada seorang karyawan yang masuk. Dia adalah istriku. Tapi, sekarang aku tidak ingin dia tahu bahwa aku adalah presiden grup Gu. Jadi sekarang kau, gantikan aku, menjadi presiden grup Gu. Kau mengerti, presiden? Aku masih belum mengerti. Aduh, tidak perlu mengerti. Cepat, cepat, cepat. Tuan Presiden, saya Su Yuwei dari Departemen Desain. Bolehkah saya masuk? Ada apa? Tuan Presiden, ada berkas ini. Perlu Bapak periksa dan tanda tangani sendiri. Berkas ini. Bisakah saya tanda tangani? Tuan Presiden, ada apa denganmu? Aku tidak apa-apa. Lihat dokumennya dulu. Tuan Gu, kau kepanasan. Ah, tidak kedinginan, malah agak kepanasan. Suara apa itu? File ini bermasalah. Tolong lihat. Ada masalah. Pasti ada masalah. Tuan Gu, file ini tidak bermasalah. Manajer Li yang menyuruhku membawanya. Aku tidak menyentuhnya. Tuan Gu, lama tidak bertemu. Yun Zhu. Tuan Yun. Kenapa kau ada di sini? Ah, ini aku menemani Tuan Yun. Mari kita bicara sebentar. Tidak benar. Baumu baru saja ada di sini. Ah, penciumanku sangat tajam. Aku bisa mengingat suatu aroma untuk waktu yang lama. Kau pasti ada di sini barusan. Katakan, ada apa kau datang ke sini? Katakan, ada apa kau datang ke sini? Direktur Yun datang berkunjung. Tentu saja aku harus datang lebih dulu, untuk memberitahu Direktur Gu. Maka aku datang ke sini. Benarkah begitu? Tentu saja. Kalau tidak, mengapa aku datang? Aku tidak mungkin Tuan Gu, kan? Ya juga. Tuan Gu ini sepertinya tidak seburuk yang diisukan. Gosip apa itu? Di luar sana banyak yang bilang dia orangnya sombong, pemarah sekali, dan sering memukuli orang yang menagih hutang. Dia kan seorang CEO. Tidak mungkin, kan? Ah, itu semua hanya gosip. Lalu, untuk apa kau mempercayainya? Oh, hari ini aku bertemu dengannya. Kurasa dia orangnya baik. Bagaimana maksudmu? Dia anak orang kaya. Dan sedikit tampan. Dilihat pun tidak seperti orang yang sembarangan menjalin hubungan asmara. Lebih seperti orang yang berhutang dan tidak mau membayar. Di mana ketampanannya? Jelas-jelas aku jauh lebih tampan. Lagi cemburu buta. Aku tidak cemburu. Oh iya, kau hari ini dengan Tuan Yun. Mau ngomongin proyek apa sih? Rahasia perusahaan. Baiklah, aku tidak akan bertanya. Aku mau bicara sesuatu padamu. Suruh Direktur Yun, jangan terlalu mengharapkan grup Gu. Kenapa? Karena grup Gu. Ada masalah atasan yang menindas bawahan. Apa? Beginilah keadaannya. Jadi kau harus memberitahu Tuan Yun, untuk berhati-hati dalam bekerja sama dengan grup Gu. Baik, saya mengerti. Baik, kalau begitu saya pergi dulu. Tuan Presiden, Anda selalu menyembunyikannya seperti ini. Bukan solusi yang baik. Nyonya pasti akan mengetahuinya cepat atau lambat. Tuan Gu. Qin Yuan. Kau pergi dulu saja ya. Ingat. Harus benar-benar dirahasiakan. Tenang saja, aku pasti tidak akan mengatakannya. Pasti tidak akan sembarangan bicara. Kalau begitu, Tuan Gu, aku pergi dulu ya. Baik. Aku pergi dulu ya. Sama sekali tidak akan kukatakan. Pergi. Benar-benar tidak akan kukatakan.
Keluarga Bai yang kecil itu, berani-beraninya berani mengusik nyonya. Sekarang juga aku akan membuat mereka bangkrut. Sekarang juga akan kubuat keluarga Bai bangkrut. Terlalu murah untuk mereka. Aku memang ingin membuat mereka hancur saat mereka sedang berjaya, membiarkan mereka binasa. Oh iya. Kau urus dulu ini untukku. Ada yang ingin kukatakan padamu. Rencana ini, besok pagi jam 10 harus sudah selesai pengecekannya. Malam ini kamu lembur saja. Buat lagi satu versi. Bukankah versiku sudah diputuskan? Nona Bai merasa versimu terlalu banyak. Sudah direvisi satu versi, tapi hasilnya tidak bisa dikembalikan. Jadi hanya bisa membuat satu versi lagi. Wan Yingbai ini benar-benar tidak berguna. Tolong bantu aku. Ya, begini, aku akan menaikkan gajimu. Bagaimana? Kuli lipat gandakan gajimu. Keluarga Bai. Kau kira aku masih pemula di dunia kerja? Aku bukan orang yang mudah diintimidasi. Tolong selidiki rantai keuangan keluarga Bai. Temukan titik terlemahnya. Lalu hancurkan keluarga Bai sepenuhnya. Lapar? Ya. Istirahatlah dulu. Makanannya segera siap. Jangan terlalu banyak membuat makanan. Setelah makan, aku masih harus kembali ke kantor. Masih harus pergi ke... Tidak ada cara lain. Lembur lagi. Tidak kerja boleh? Ya, tidak kerja. Kamu mau nafkahin aku. Aku akan nafkahi kamu. Lupakan saja. Kamu urus dirimu sendiri dulu saja. Terlihatnya, memang perlu. Naikkan gajiku sedikit. Bagaimana? Harum tidak? Keterampilannya meningkat lagi. Siapa itu? Manajer kita. Meneleponmu larut malam. Halo, Su Yuwei. Kau di mana saja? Cepat datang ke kantor. Aku di rumah. Ada apa? Aku tidak tenang. Karena itu aku kembali lagi ke kantor. Ternyata komputermu dirusak orang. Apa? Cepat datang. Proposalnya tidak akan selesai tepat waktu. Baiklah, aku akan segera datang. Ada apa? Kemana? Aku akan mengantarmu dengan mobil. Ini ada apa sih? Sekarang dibawa ke bengkel juga sudah terlambat. Ini jelas-jelas disabotase orang. Tidak bisa, aku harus melihat rekaman CCTV. Rekaman CCTV sudah dirusak orang. Aku baru saja melihatnya. Pasti Bai Wanying yang melakukannya. Dia melakukan itu untuk menyakitiku. Benar-benar tidak kenal ampun. Su Yue, aku benar-benar tidak menyangka. Bai Wanying ternyata sekejam itu. Hai, seharusnya aku sudah membongkar kedoknya sejak lama. Sekarang kau mengatakan ini sudah terlambat. Sekarang waktunya, menggunakan komputerku. Bisakah kau membuat satu lagi? Tidak mungkin. Kecuali ada yang bisa membantuku. Bagaimana kau bisa ada di sini? Aku hanya khawatir padamu. Kebetulan sekali kalian membicarakannya. Aku juga mendengar semuanya. Butuh bantuanku. Ini pasti akan membuatku begadang untuk memperbaikinya. Kamu harus kerja besok. Pulanglah dulu. Pulang sekarang. Aku juga tidak bisa tidur. Lagi pula rencana, aku juga bisa mengerjakan sedikit. Bagaimana kalau aku membantumu? Boleh juga. Atau bagaimana kalau begini? Kita sekarang, cepatlah membereskannya. Lalu kita lembur bersama. Selesaikan ini. Baik, ayo. Tuan Presiden, perintah Anda sudah selesai semua. Baik sekali. Besok aku akan membuat mereka membayarnya. Para perwakilan kita sendiri, segera sampaikan, Li Heng sudah menjemput mereka. Chen Huan, kau melakukan pekerjaan yang sangat bagus kali ini. Tenang saja. Aku pasti tidak akan menyia-nyiakanmu. Terima kasih, Nona Bai. Bagaimana persiapan rencana kerjanya? Semua sudah siap. Apalagi, pasti jauh lebih baik daripada punya Su Yue itu. Beberapa kali lipat lebih baik. Terakhir kali dia berani menertawakanku. Lihat saja. Kali ini aku tidak akan memukul wajahnya. Tuan Zhou, silakan masuk. Mereka ini, semuanya dari Departemen Perencanaan kami. Sebelumnya Bapak, sudah pernah bertemu mereka. Lalu, Su Yue mana? Ya, dia yang membuli nona kita. Dia ya. Sudah menghilang sejak tadi malam. Mungkin dia tidak berani datang lagi. Tuan Zhou, rencana kita sedang lembur membuat rencana. Segera sampai. Rencana ini mungkin tidak akan bisa diselesaikan ya. Kalau begitu aku akan menghubunginya. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Ini. Sepertinya telepon ini tidak bisa dihubungi ya. Jangan-jangan dia tidak berani datang ya. Su Yue bukan tipe orang seperti itu. Dia mungkin sedang sibuk. Sibuk apa? Sibuk melarikan diri. Perempuan seperti dia, entah menggunakan cara apa, menipu kakak Gu. Membuat kakak Gu, pindahkan dia ke grup Gu.
Aku sudah selesai. Bisa diperiksa. Anak SD pun lebih baik kerjanya daripada kamu. Keluarga kami, bagaimana bisa menggunakan sampah seperti ini? Kamu yakin? Tidak mau melihat lagi. Ada apa yang menarik? Kau yakin tidak mau melihat lagi? Ada apa yang menarik? Nona, bagaimana dengan proposal Anda? Tunjukkan padaku. Silakan, Tuan Zhou. Rencana yang sempurna. Keluarga baik kami memutuskan untuk berinvestasi 5 miliar untuk proyek ini. Meskipun kemampuanmu lebih baik dariku, lalu bagaimana? Aku punya banyak cara, bisa mengalahkanmu. Kasihan sekali. Aku sudah tahu kau punya jurus ini. Lalu mengapa kau masih membuat rencana ini? Aku hanya ingin melihat seberapa buruk sebenarnya keluarga baik kalian. Sekarang aku mengerti. Menghadapi kalian keluarga baik, aku tidak perlu tekanan psikologis apapun. Maksudmu apa? Singkatnya, grup baik kami mengalami serangan dari kekuatan tak dikenal. Sudah bangkrut. Ini perbuatanmu. Akhirnya aku bisa membalas Yu. Membuatku lega. Ya. Tuan Presiden, lalu bagaimana dengan beberapa orang di Departemen Perencanaan itu? Pecat semuanya. Maksudmu Su Qianing, lagi-lagi membuat perusahaan rugi 20 miliar. Ya, Tuan. Tidak akan menjadi CEO perusahaan lagi. Kebetulan putriku telah kembali. Mulai sekarang Su Group akan kuserahkan kepada putriku. Beritahu seluruh Su Group untuk mencabut jabatan eksekutif Su Ganning. Semua asetnya telah dibekukan. Ah, Sofa. Kenapa Su Yue kembali, lalu semuanya menjadi miliknya? Kenapa? Bukankah aku juga bernama Su? Nona Su. Semuanya sudah diselidiki. Bapak Gu sudah menikah. Istrinya adalah putri dari grup Susi. Su Yue, apa? Kau yakin tidak salah? Yakin. Tidak heran. Baru-baru ini Su Xiuyuan, orang tua itu, mencopot jabatan saya. Ternyata itu Su Yue, wanita jalan itu, telah merampas segalanya dariku. Su Yue, aku akan membunuhmu. Dialah itu. Apa yang kalian lakukan? Tuan Presiden, tidak baik. Nyonya hilang. Apa katamu? Nyonya tidak masuk kerja pagi ini. Aku akan menyuruh orang untuk menyelidiki. Hasilnya, ditemukan bahwa ia menghilang setelah keluar rumah pagi ini. Ponselnya juga mati. Sudahkah kalian mencarinya di tempat-tempat yang biasa ia kunjungi? Sudah dicari, tapi tidak ditemukan. Bagaimana ini? Sekarang pengawasan begitu canggih, pasti bisa ditemukan. Yue ada di mana? Cepat pergi. Baik. Tunggu dulu. Aku akan pergi bersamamu. Yunyang, cepat lagi. Sepupuku perempuan. Apa ini? Kau yang menculikku. Kenapa kau tidak mati saja di luar negeri? Harus kembali ke negara untuk merebut semua milikku. Kenapa kau tidak mati saja? Kau merebut barang-barangku. Kapan? Masih pura-pura. Kaulah itu, yang merebut kakakku tersayangku. Seandainya bukan karenamu, aku sudah menikah dengannya. Siapa yang akan merebut itu darimu? Putra mahkota kaya raya dari grup Gu. Kau salah orang. Sampai saat ini, kau masih berkelit. Ku bilang padamu, selama kau dibunuh, keluarga Su adalah milikku. Kakak Gu juga milikku. Sepupuku, kau melakukan ini melanggar hukum. Lepaskan aku. Aku akan membantumu mengejar kakak Gumu. Kau pergi membantuku mengejar kakak Gu. Benar, benar, aku membantumu. Lepaskan aku. Aku akan membantumu mengejarnya. Baiklah, benar. Lepaskan aku dulu. Aku akan mengajarimu cara mengejarnya. Tidak bisa. Jika aku melepaskanmu, bagaimana jika kau kabur? Ceritakan dulu padaku. Dengan cara apa? Kau bisa menikah dengan Kak Gu. Aku menikah dengan Kak Gumu. Kau belum tahu? Ya. Gu Qingyun adalah Kak Gu. Gu Qingyun adalah presiden grup Gu. Maksudmu? Suamiku, Gu Qingyun, adalah putra mahkota, konglomerat Gu. Aktingmu sangat meyakinkan. Hampir saja aku tertipu olehmu. Bagaimana mungkin? Melihat penampilanmu ini, kau sama sekali tidak berniat mengembalikan kakak Gu kepadaku.
Kalau begitu, maka matilah kau. Kakak sepupu, di kehidupan selanjutnya, jangan lagi merebut kakak Gu dariku. Cari mati kau. Nona Su, ketua dewan datang. Cepat, lakukan. Berhenti. Su Qianing. Kau berani menyakiti Yue, aku pasti akan membuatmu sangat menderita. Sayang, aku datang. Jangan takut. Sayang, aku datang. Jangan takut. Kau akhirnya datang juga. Biarkan aku melihat lukamu. Bagaimana, Presiden Gu dari grup Gu? Gu Qingyun, ya kan? Sampai kapan kau berniat menyembunyikannya dariku, istriku? Aku selalu ingin mencari kesempatan yang tepat untuk memberitahumu. Dan aku juga belum pernah menemukan kesempatan yang tepat. Hanya kali ini saja. Lain kali tidak boleh lagi. Aku bersumpah. Suamiku. Sebenarnya aku juga punya rahasia yang harus kukatakan padamu. Rahasia apa? Aku adalah putri dari keluarga Su, pemilik Su, yang akan menikah denganmu. Adalah aku. Istriku. Kita ditakdirkan bersama. Kakak Gu adalah milikku. Aku tidak bisa mendapatkannya. Orang lain pun jangan harap bisa mendapatkannya. Berhenti. Istriku. Kau tidak apa-apa kan? Jangan menakuti istriku. Tidak kusangka identitasku baru saja terungkap. Kita tidak bisa bersama lagi. Istriku, jangan bicara dulu. Kau tidak akan mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Yun Yang, cepat, panggil ambulans. Halo, 120 ya. Cepat datang ke gudang tua. Aku ingin sekali lagi pulang bersamamu. Makan terakhir kali. Istriku. Jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Istriku. Aku tidak mati. Kau ya, hampir saja meninggal. Untungnya dokter bilang dikirim tepat waktu. Aku sendiri tidak tahu apa yang akan kulakukan. Lagi pula aku tidak apa-apa kok. Jangan cemberut terus. Nona Su, kau tidak tahu. Presiden terus berada di sisimu. Sudah 2 hari 2 malam. Bahkan tidak memejamkan mata. Istirahatlah sebentar. Aku baru saja bangun. Kau akan kelelahan lagi. Nanti aku akan istirahat. Tentang kita berdua, Mama Papa sudah tahu. Setelah kau sembuh, kita akan mengadakan pernikahan. Ah, saudaraku Su, apakah kau sudah tahu sejak lama? Anakku telah menikahi putrimu. Haha. Sebenarnya, aku juga sudah tahu beberapa hari lebih awal darimu. Saudaraku Su, tenang saja mulai sekarang. Kalau anakku berani macam-macam sama putrimu, aku akan patahkan kakinya dulu. Lihat saja hubungan mereka berdua. Baik sekali, kan? Ahahaha. Sayang. Buka dan lihat. Ini bukan gelang yang kau berikan padaku tempo hari, kan? Kau sudah memperbaikinya. Model yang dulu terlalu jelek. Lagi pula, setelah patah sulit diperbaiki. Ini yang baru kubuat untukmu. Suka. Selama itu dari kamu. Aku suka semua. Cium aku. Baiklah. Kehidupan pernikahan yang bahagia akan segera dimulai.